datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Satu sekolah dasar negeri di Panobasan yang berakreditasi B. Visi SDN 100-102 Panobasan, terwujudnya siswa yang berakhlak, berprestasi, dan berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur dengan ajaran agama. Adapun misinya, menanamkan akidah melalui pengalaman ajaran agama, mengoptimalkan pengetahuan di bidang iptek, seni budaya, bahasa, dan olahraga, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, orang tua murid, dan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Fauzia Lubis SPDI. Saya mahasiswa PPG batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syahada Padang Sidimpuan. Saya sedang melaksanakan UKIN di SD Negeri 100102 Panobasan. UIN Syahada cerdas dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membacakan doa agar pembelajaran kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa silakan ketua kelas. Maju ke depan, Nak. Pimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita doa dimulai. Ya. Ya, sebagaimana rutinitas kita juga membacakan surah pendek dan belajar, ya kan? Silakan dipimpin. Marilah kita membacakan surah. Semua berdiri anak-anak ibu, kita nyanyikan dengan hikmat. Tunjuk tangan siapa? Iya, Renan, mengenai apa saya belajar kemarin? Surah Al-Hujurat ayat 13. Kasih tangan. Kamu masih ingat apa arti Al-Hujurat itu apa? Tentang apa? Ayatnya tentang apa? Saya ingin tahu. Tentang iya, Nabil. Tentang keberagaman. Iya, ulang sekali lagi, Nak. Tentang keberagaman. Iya, tentang.
surat ayat 13 mengenai keberagaman, di mana Allah telah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, ya kan? Untuk saling melengkapi. Itu dia. Sekarang kita masuk Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Bisa anak-anak, kita mulai. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pelajaran 2 ini ada 3. Ada 3 ya. Kamu harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Karena kalau kamu tidak tahu, kamu nggak tahu mau apa pelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran itu harus kita tahu biar bisa kita capai. Oke? Yang mau kita capai dalam pembelajaran ini di bab 2 ini ada 3 nih. Pada pelajaran Asmaul Husna ini ada 3. Yang pertama itu menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Coba diulangi, menjelaskan Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Jadi nanti kamu harus tahu apa arti Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Harus tahu kalau itu ya, makna dan artinya. Oke? Yang kedua, menemukan contoh. Apa? Menemukan contoh. Contoh dari Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Jadi ada nanti sikap terpuji yang bisa kita ambil dari ketiga Asmaul Husna itu. Seperti Al-Malik yang maha merajai. Kemana contohnya nanti? Nah, makanya kamu perhatikan nanti pas ibu menjelaskan, kemudian kamu harus tahu itu apa aja contoh-contoh perilaku itu biar bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita ketahui artinya, contohnya, kemudian kita harus terapkan. Itulah kalau kamu bisa mencapai yang 3 itu, baru lanjut pembelajaran di bab 2. Paham anak-anak ibu? Ada berapa tadi tujuan pembelajaran kita di bab 2 ini? 3. Yang pertama menjelaskan arti Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Yang kedua apa? Menemukan contoh yang mencerminkan sikap Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Qudus. Yang ketiga, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang mau kita capai. Oke? Sudah siap anak-anak untuk belajar? Mari kita mulai pembelajaran kita di bab 2 ini, Asmaul Husna. Apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna? Pernahkah kamu mendengar Asmaul Husna? Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna? Tunjuk tangannya. Oke. Supriyadi, apa artinya nak? Nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah SWT. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Oke, kalau begitu bisalah kita masuk di pelajaran kedua ini Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz dan ya, yang 3 itu aja kita pelajari pada pertemuan ini ya nak. Kalau semuanya tadi berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Sudah bisa dinyanyikan? Sudah. Coba kita nyanyikan bersama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Anak-anak, mau es breaking? Kita es breaking biar suasananya semangat lagi, cair lagi ya sayang ya. Kalau begitu silakan berdiri biar kita mulai es breakingnya. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas, bernafas lipat. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk di atas, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Mulai melihat di ayat pundak. Kanan, kiri, atas, bawah. Ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bukan menjadi 2.
pelajaran kita mengenai Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Oke? Disimak bagus-bagus biar kalian bisa mengambil pelajaran dari video itu, apa-apa yang diperlukan, poin-poin penting, dan nanti akan Ibu kasih kuisnya. Makanya harus disimak dengan baik. Silakan disimak ya videonya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, itulah tadi video tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa tadi Asmaul Husnanya dalam video? Ya, itu jumlah semua. Yang ada dalam video berapa? 5. Setelah menyaksikan videonya, Ibu ada kuis. Siap? Siap. Oke. Kuisnya di dalam video tadi ada Quran surah yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu Quran surah apa yang menjelaskan Asmaul Husna di dalam video? Tunjuk tangan. Iya, Raisa. Iya, tepuk tangan. Bagus. Jadi yang menjelaskan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz itu ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video, Ibu ada tugas kelompok. Dah? Ini kelompoknya sudah dibagikan seperti biasa. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Pembagian ini kemarin sudah kita bagikan sesuai dengan nomornya. Ya, nomor bangkunya. Siapa yang angka 1 dia sebut, ialah kelompok 1. Angka 2 kelompok 2. Angka 3 kelompok 3. Jadi terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 ini ada tugas. Kamu menjawab tugas ini, soal ini bersama kelompok, ya kan? Mengenai ini. Apa? Silakan dikerjakan berkelompok. Dikerjakan. Kemudian ingat peraturannya dalam berkelompok itu harus kompak, kerjasama, keluarkan pendapat sendiri, kemudian tertib. Kerjakan. Silakan dijawab soalnya. Jawab. Apa nak? Iya. Semuanya? Bisa kita presentasikan? Bisa, Ibu. Kalau begitu silakan maju kelompok 1.
Bagaimana cara mengendalikan diri ketika marah? Baiklah kawan-kawan, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Ara. Yang pertanyaannya bagaimana cara mengendalikan diri ketika marah, yaitu dengan mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, kemudian berubah posisi. Ketika kita berdiri, maka duduklah. Ketika kita duduk, maka berdirilah. Kalau masih marah, maka ambil air wudhu, lalu sholat. Insya Allah marahnya akan hilang, seperti api yang dipadamkan air. Sekian dari kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Nasinya. Oke. Soal diskusikan bersama teman sekelompokmu. Apakah Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta tuliskan contoh sikap yang meneladani Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hasil diskusi. Setelah menyimak video, kami bisa memahami maksud Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Asmaul Husna ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Malik artinya Maha Raya, sikap yang bisa kita teladani seperti menjadi sebuah gelas yang bijaksana, ataupun kalau nanti kita jadi pejabat, kita harus menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dua, Al-Aziz, Maha Perkasa, sikap yang bisa kita teladani dari sini yaitu mandiri. Kita harus bisa jadi anak yang mandiri. Al-Qudus artinya Maha Suci, sikap yang bisa kita teladani yaitu suka dengan kebersihan. Dengan menerapkan Korana 5 kita sudah termasuk meneladani sikap Al-Qudus. Jadi kesimpulannya, Al-Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus ini bisa kita terapkan di lingkungan setelah. Terima kasih. Ya, di lingkungan sehari-hari. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya? Ibu kasih nilai. Saya, Ibu. Ya, pilih nak, pilih. Bagaimana cara menerapkan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dipersilakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan Linda. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan Al-Qudus dalam kehidupan? Caranya dengan menerapkan kode kalimat yaitu bayar surahanu, bayar uang, bayar sama-sama, bayar bisamu, bayar bakatmu, bayar kekaranganmu. Dengan menerapkan kode kalimat berarti kita sudah menerapkan Al-Qudus. Ya. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, setelah Ibu nilai bagaimana tadi cara menjawabnya, kekompakannya antara kelompok 1 dan kelompok 2, yang paling bagus tadi hasilnya diperoleh kelompok 2. Tangan ke kelompok 2. Kelompok 2 lebih jelas dalam menemukan atau menjawab masalahnya. Semua pertanyaan dijawab dengan bagus
ya kan? Mulai dari Al-Malik dan Al-Qudus dijabarkan semua. Kemudian permasalahannya juga telah terjawab dengan bagus dan kekompakannya juga bagus. Kalau kelompok 1 masih kurang tadi, masih kurang lengkap. Yang dijelaskan hanya Al-Malik, padahal yang ditanya ada 3 Al-Malik, Al-Qudus dan Al-Qudus, ya kan? Sehingga nilai yang paling tinggi diperoleh kelompok 2. Kelompok 2 memperoleh nilai 90. Tepat. Kelompok 1 nilai 80. Bertahan. Ya, demikianlah ya. Semoga penampilan selanjutnya lebih baik dari penampilan hari ini. Amin. Mari kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Kita mulai. Apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna Al-Malik? Al-Malik artinya Maha Merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja dari seluruh alam. Al-Malik artinya Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang cinta dengan kebersihan. Al-Malik artinya Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri dalam mengatur hambanya. Jawabannya apa, Nek? A. Kita cek ya. Benar, tepat. Ya. Silakan duduk aja. Lanjut, nomor 2. Al-Qudus ya. Ya benar, tepat. Ya, lanjut. Berikut ini gambarnya berupa perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik adalah C. Tengok ya. Benar. Alhamdulillah benar ya. Mengapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa mengembangkan diri. Agar kita bisa menguasai orang lain. Ya, jawabannya I. A. Ya benar, tepat. Oke, lanjut. Contoh penerapan Asmaul Husna Al-Malik di kelas sekolah adalah C. C. Ketua kelas yang bijaksana. Benar. Oke. Benar, alhamdulillah. Lanjut. Manakah yang D. Benar. Tangan. Benar. Lanjut. Implementasikan. Ya. Menghadapi cobaan. Ya. A. Ya benar. Kita anak butuh es krim. Ya, udah semangat ya sayang ya. Oke, mari kita es krim berdiri semua. Ya, semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Bila ku senang, Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
adik kalau sudah paham. Biar nanti ibu bisa menilai, mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran bab 2 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz dan Al-Quddus ini. Bisa? Bisa. Oke, ibu bagikan. Dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Dipikirkan jawabannya. Usahakan jawabanmu benar ya nak, biar mendapat nilai yang tinggi. Biar tidak remedi. Nilai yang rendah nanti dikasih remedi, mengulangi. Akan dikerjakan sendiri. Pikirkan. Mengerti soalnya nak? Kalau ada yang tidak paham tentang soal ditanya saja ya. Jangan lupa nama ya nak ya. Namanya di atas, jangan lupa. Ya, bagus. Sudah siap? Sudah. Nah, silakan dikumpul yang sudah siap. Yang tertib mengumpulnya. Ya. Nah. Baiklah anak-anak, inilah hasil ujian permatrikulian. Nilainya bervariasi, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ibu umumkan nilai tertinggi dan terendah aja ya nak ya. Nilai tertinggi diperoleh, ini ada dua orang yang sama ini. Sama-sama mendapatkan nilai 98, yaitu Adinda Azharapane dan Chelsea Kinaraisa. Tepuk tangan, dapat nilai 98. Alhamdulillah. Nilai terendah yang perlu remedi 2 orang, yaitu Nur Aini dan Rafli. Jadi ibu harap nak kalian nanti ibu kasih lagi tugas remedi ya nak, dikerjakan lagi lebih bagus nanti ya. Dan apa rupanya nak yang tidak paham mengenai apa? Si Rafli, mengenai apa yang tidak pahamnya tadi nak? Yang sulit. Contoh apa nak? Contoh Malik. Oh, contoh Malik. Kalau si Aini, apa yang tidak pahamnya tadi? Yang sulit apa nak? Oh, Al-Quddus. Oh iya. Jadi Al-Malik itu artinya apa semua anak-anak? Raja. Jadi kita sebagai raja itulah yang mau kita terapkan. Jadi kalau dirimu seperti raja, tapi harus raja yang baik, yang adil dan bijaksana. Pimpin dirimu dulu. Setelah kamu bisa memimpin dirimu dengan baik, barulah boleh kamu memimpin adikmu atau orang lain dengan baik ya nak. Dirimu dulu, kontrol emosimu, kendalikan dirimu. Nanti kalau dirimu aja nggak bisa kau pimpin, bagaimana memimpin orang lain? Al-Malik. Kalau Allah itu kan Maha Raja, dia bisa memimpin semua ciptaannya, makhluknya. Kalau kita bisa memimpin diri kita dan orang lain. Diri kita duluan ya, jangan orang lain duluan kau pimpin. Dirimu aja nggak bisa kau pimpin. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan sekuat-kuat manusia itu apa? Orang yang bisa mengendalikan dirinya dari amarah. Itulah orang yang kuat. Bukan orang yang berotot, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya dari emosi, dari amarah, bisa dikontrolnya. Kalau misalnya kamu marah, beristighfar, ya kan? Jangan langsung marah sama orang, mudah sekali marah, itu tidak boleh.
Kita pimpin diri kita. Kita yang bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, dari amarah, dari hawa buruk lah yang membisik-bisik di hati kita. Kita kendalikan, jangan mau digoda orang lain untuk melakukan kejahatan, jangan mau. Paham anak-anak? Ini tadi mengenai Al-Quddus. Al-Quddus itu maha suci. Jadi setiaplah ada nak kebersihan, kata-kata kebersihan itulah, dari situlah bisa kita menerapkan contoh Al-Quddus. Contohnya membersihkan kelas. Itu udah termasuk contoh meneladani sikap Al-Quddus, membersihkan hati. Seperti pada yang 5 kan? Coba dulu sebutkan. Kodana 5. 1. Kayas rohamu. 2. Kayas pamatangmu. 3. Kayas kawajikanmu. 4. Kayas bagasmu. 5. Kayas kekaranganmu. Iya, asalkan ada kata-kata bersihkan, itu sudah termasuk contoh dari meneladani Al-Quddus. Paham Aini? Rapli paham nak? Itulah yang sulit tadi dirasa kawan. Yang lainnya juga ya nak, semakin ditingkatkan nilainya ya. Dan yang nilai tertinggi ibu kasih nanti sama tugas yang lebih menantang. Bisa? Bisa nak? Ini dia nak, tugas kamu kerjakan di rumah. Ini nilai yang tertinggi ini, apakah kamu bisa mengerjakan ini? Ada soal tantangan ibu ya nak, yang lebih menantang dia soalnya. Kalau kamu bisa, mantap. Sudah siap? Sudah dikerjakan di rumah? Coba kumpulkan. Alhamdulillah, tugasnya